Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada malam ini. Ya, kami tadi ada ibadah kaum wanita di Bitunuris yang namanya Gembala harus menemani jemaat yang ada sehingga kami ikut ibadah di sana dan pulang. Ya, ganti joki kita bilang pak kita pe anak ngana jo bawa selo. Oh ya oke papa, jadi selok bawa dari sana sampai di museum. Puji Tuhan, ternyata anak ini punya kehati-hatian yang luar biasa juga. Ya, kita berdoa supaya anak ini dipakai Tuhan juga dalam pelayanan. Dan puji Tuhan sekali lagi makasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala walaupun Pak Gembala dalam perjalanan mungkin ya saat ini. Tapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Tidak perlu tergoyahkan dengan masalah, problem yang ada dalam hidup kita. Tapi biarlah kita pandang terus kepada Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18. Yeremia pasalnya yang ke-18. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, coba kita baca. Sama-sama kita baca ayat demi ayat ini. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat pertama, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya, silakan duduk. Saudara, saya senang sekali kalau baca-baca ini tukang periuk ini. Dan ada pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari tukang periuk ini. Saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, tatkala kita mendengar kebenaran firman, itu adalah kebutuhan kita. Ya, kadangkala kita berkata, oh itu minggu lalu lagi ada hamba Tuhan yang khotbah. Atau usahakan firman Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Kadangkala kalau Tuhan pakai 5 hamba Tuhan khotbah, dalam satu kali khotbah itu ini ayat terus. Kita tidak perlu bosan saudara. Berarti ada mau Tuhan waktu dia memperdengarkan suaranya bagi kita. Karena setiap perkataan yang diulang-ulang itu sangat penting dalam hidup kita. Amin. Penting. Justru itu saya punya anak, dan kalau bapak-bapak ibu-ibu punya anak, pasti ada kata-kata yang hebat yang kita harus kasih buat anak kita. Ya, hati-hati. 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 Karena berulang-ulang, tatkala kita ngomong kepada anak kita seperti itu, pasti anak kita ini lebih berhati-hati. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, amin. Tatkala kita diperdengarkan suara lewat kebenaran firman Allah, aminkan saja, puji Tuhan. Ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan.
saja dengan pelarikan. Ayat 4 kita perhatikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Tuhan pada mulanya manusia Tuhan ciptakan diambil dari mana? Dari mana? Tanah, ya, tanah liat. Dan kita lihat proses dalam pembentukan bejana oleh si tukang periuk ini. Dia katakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Di tangan Tuhan, saudara. Di tangan tukang periuk. Sebab tukang periuk ini gambarannya adalah pribadi Yesus. Amin. Pribadi Tuhan. Jadi kalau dia rusak, berarti dia harus bertanggung jawab dengan kerusakan yang ada. Amin. Tidak ada amin. Tidak ada amin. Beda dengan orang. Kalau HP rusak, memang orang bertanggung jawab. Jadi pertanyaan, bisa enggak orang perbaiki? Enggak bisa. Tapi hebatnya Tuhan kita, tatkala ada yang rusak dia sementara buat, kembali dia perbaiki. Amin. Haleluya. Ini hebatnya Tuhan kita. Kadangkala memang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tatkala diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, pergumulan dalam hidup ini, berarti sebetulnya kita sementara dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya saudara tidak habis-habis Tuhan bentuk pak kita. Supaya jadi bejana yang sangat indah di pemandangan Tuhan. Betul saudara. Tapi apakah saya mengeluh? Memang mungkin di dalam hati bisa berkata, Tuhan, siapa so begini kita hidup? Selama komang kita melayani Tuhan. Tapi memang kita minta tanda waktu kita sekolah Alkitab. Ya, kurang lebih 24-25 tahun yang lalu. Sebelum saya berangkat sekolah Alkitab. Kita bilang Tuhan, kita tidak ada doi, kita pe orang tua tidak mau kasih doi karena apa? Dia tidak suka, orang harus keluar jauh. Jadi kita mencari saudara. Ya, kita mencari doi. Supaya kita bisa injang ke Pulau Jawa. Dan benar saudara, 6 apa 7 bulan kami pemuda remaja cari uang. Betul, keputusan saya harus berangkat ke Jakarta diiyakan oleh Tuhan. Lewat apa? Orang tua saya. Memang mereka tolak. Enggak ada doi itu orang. Padahal tiket so ada di tangan pak kita. Dan memang sudah ada tawaran datang ke Jakarta. Karena kebetulan ada keluarga kakak sepupu saya yang dua minggu lalu meninggal. Dia pas kerja di Astra Internasional di Honda saudara. Dia bilang backing surat-surat. Saya pergi ke Jakarta saudara. Saya cuma merenung Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ada di Pulau Jawa. Berarti ada rencana Tuhan yang besar untuk saya. Memang waktu Tuhan panggil saya untuk melayani, kita lari terus, kasih tinggal, pokoknya di mana-mana. Sedikit jadi preman saudara. Di Jawa pun sempat jadi seperti itu. Tapi ternyata Tuhan bisa tangkap saya. Mana mau lari di mana? Proses bagi saya katakan Tuhan, kalau memang Tuhan mau bawa saya di sekolah Alkitab. Saya cuma andalkan Tuhan. Kasih sponsor pak kita Tuhan. Jadi kita tidak ada doi.
Kita berangkat ke sekolah Alkitab Beji Batu Malang dengan modal 75.000 saudara. Belum sampai di Malang kita sok kehabisan doi. Kita bilang Tuhan yang bikin malu kita di sini. Dan benar saudara, pas di sekolah Alkitab sudah mulai proses, sudah mulai tanya-tanya akang. Siapa mau datang sekolah Alkitab? Kita mau sendiri. Karena memang kita tuntut Pak Tuhan. Kalau Tuhan sok kasih injak kita di SAB, berarti Tuhan tahu kita hidup. Dan benar saudara, sementara kita duduk di bangku menempus tuh di sekolah Alkitab. Dapat dengar ada yang bayar kita uang sekolah saudara. Kita menangis. Kita bilang berarti Tuhan izinkan kita harus melayani Tuhan. Dan sampai saat ini saya tidak pernah berharap kepada orang tua. Saya cuma berharap kepada Tuhan. Justru itu waktu jadi tutup kaptu gereja. Kita menangis pagi-pagi di dalam gereja. Tuhan, ternyata Tuhan luar biasa. Haleluya. Tuhan luar biasa. Dia pakai anak-anak Tuhan. Mulai dari gembala juga di tempat ini, keluarga, jemaat. Ya, ada Bapak Daniel. Wow, jemaat-jemaat yang memperhatikan kami. Ada Ko Elvis. Pokoknya jemaat sini perhatikan kami. Kita bilang Tuhan terima kasih. Ternyata kita bukan sendiri. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya. Bukan di tangan orang lain saudara. Perhatikan baik. Tapi ini di tangan Tuhan. Di tangan penjunan. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Hebat gak terempet Tuhan? Haleluya. Gak usah takut-takut jawab kemari. Haleluya. Kita pernah perhatikan saudara. Periuk yang dibuat itu. Ya, kalau di sini apa? Rupa dengan tuh. Nah, rupa dengan ini. Cuma kalau periuk waktu dulu kan tempat air. Tempat masak air. Kalau rupa sekarang mungkin seperti ini ya. Apa namanya ini? Hah? Pot bunga. Tapi ini kan bukan keramik. Ini tanah ini. Ya. Saudara kalau coba kasih anjor. Enggak ada bentuknya lagi. Mau pakai lem pun enggak bisa saudara. Orang enggak mau dapat. Mana tuh udah pecahan dari kiri ke kanan atau dari bawah di atas. Orang enggak bisa sambung itu dengan begitu baik. Tapi Tuhan kita hebat. Kalau ini pecah, ini rusak. So pasti dia bisa baking. Amin. Kenapa? Waktu dia baking itu memang sepenuhnya itu dari tanah liat. Tetapi ingat baik, waktu diambil tanah liat itu, so pasti ada gumpalan-gumpalan yang lain di sana. Mungkin ada kerikil yang kecil, mungkin ada sedikit pasir. Waktu dia bentuk, dia katulia, oh ini besar, jelek sekali. Ini masih di tangan Pak Penjunan, saudara. Dan kalau kita lihat proses dulu, masa kuno, Alkitab katakan bahwa waktu dorang baking ini bencana ini ada dua batu yang sangat besar. Itu diikatkan langsung satu kali dengan ada kayu yang besar. Sehingga waktu dia mau bentuk itu dia cuma putar-putar dan dia pakai kaki saudara. Dia mau putar-putar. Nah tuh tanah liat itu ada di posisi paling atas. Waktu dia berputar tangannya sementara membentuk. Ya, dia bentuk itu supaya jadi bagus. Tapi ingat, saya katakan tadi waktu dia ambil
Karena lihat itu, mungkin ada pasir, ada kerikil, ada mungkin hal-hal yang mengotori sehingga waktu dia bentuk itu tidak terlalu baik. Itu yang membuat dia rusak. Justru itu dia bilang, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Kadang-kala kita merasa berat proses Tuhan. Tapi Ayub katakan, seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas yang murni. Memang menuju pada kemurnian itu tidak gampang, saudara. Akhir zaman ini, kita sebagai anak-anak Tuhan sedang diproses oleh Tuhan. Apakah kita mampu? Memang hidup kita dibanting oleh Tuhan. Dia mau suka supaya jadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Dia banting dulu. Kadang-kala yang banting hidup kita ini mungkin dari suami kita. Mungkin dari anak kita. Mungkin dari istri kita. Tuhan pakai mereka untuk memproses hidup kita. Supaya kita menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Tadi pagi saudara, habis kita bersih gereja. Kita balik, kita sudah bilang pak kita pe anak Selo. Selo, usahakan mandi, jam 8 ini mandi. Wah, dia mau menyanyi di dalam kamar. Kita dengar-dengar, wah ini anak ini ada sukacita tersendiri. Tapi bikin kesal kita pe hati. Lagu rohani bukan lagu dunia. Kita suruh dia mesti mandi. Dia menyanyi besar-besar di dalam kamar. Waktu kita balia, dia pe kaki dia so sandar di tembok begini saudara. Kalau dia mau menyanyi keras saudara. Dia pe mama bataria, Selo mandi. Apa mama bilang? Padahal dia sudah dengar. Saudara, kadangkala anak proses hati saya. Ya, habis sana itu saudara. Enggak habis tuh proses ini. Habis Selo mandi, dia lupa. Tuh selangda cuci akang piring, setelah lepas kote. Akhirnya banjir di dapur. Yang dapat serang bukan anak saya Selo. Tapi saya sebagai gembala diserang oleh ibunya saudara. Oh nindak lihat, so banjir tuh dapur. Kita bilang, apa kita salah? Ini proses saudara. Kita bilang jangan undang iblis jangan undang iblis. Ini proses. So pertama anak saya. Baru kedua kita pe ibu gembala. Bapak Tari yang marah-marah so banjir tuh dapur. Mau marah. Tuhan pakai mereka untuk proses kesabaran saya. Amin. Amin. Ini yang saya katakan tadi. Mau bilang orang gak sepadan. Saya dengan istri saya pasti sepadan. Cuma dia beda. Kita kurus, kita gode, dia kurus. Tapi tetap sepadan. Yang jadi persoalan di sini, Tuhan bisa pakai istri saya memproses saya. Apakah saya bisa betah? Bisa bisa nyaman dengan proses dari istri, proses dari anak saya. Kita harus belajar bahwa Tuhan pakai mereka untuk bisa memproses hidup saya. Supaya jadi bejana yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Coba kalau kita marah, kalau kita tanggapi apa yang kita pe istri bilang. Kita bilang, apa kita pe salah? Kita baru sapu gereja, baru atur gereja, lap tuh tanpa duduk. Habis itu kita basuh sapu di kintal, bikin bersih semua. Marah-marah kita peses lantaran so banjir di dapur. Apakah kita harus tambah marah? Dia bataria dari dalam. Mau melayani. Kita bilang, jangan bikin setan ada di sini ya.
Dia pikir kita mau marah. Enggak, saudara. Memang kadang-kala itu mau marontak, so lelah kita. Tapi saya percaya itu proses yang Tuhan taruh supaya saya bisa mengerti bahwa yang di samping saya, yang di samping kiri kanan saya bisa Tuhan pakai untuk proses hidup saya. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa proses dari Tuhan itu sangat menyakitkan. Tapi tatkala kita menghadap Tuhan, di saat kita diproses, Tuhan memberi jawaban yang pasti dalam hidup kita. Saya saudara kalau saya pegang gitar di jam-jam 2 atau setengah 2, belum menyanyi kita semua menangis Tuhan. Terima kasih Tuhan baik. Tidak ada lain yang kita mau bilang Pak Tuhan. Bayangkan kalau ini bencana di tangan orang lain. Pasti orang tidak mau jadi orang yang hebat di hadapan Tuhan. Tapi karena bencana ini bicara hidup kita ada di tangan Tuhan. Sang penjunan yang luar biasa. Maka proses itu harus kita terima. Hanya kita bisa katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya pas berapa tahun lalu, kurang lebih 14-13 tahun lalu, 12 tahun lalu. Berturut-turut meninggal saudara. Kakak saya, guru yang nomor 1. Baru kakak saya guru yang nomor 2. Oh yang nomor 2 dulu pertama, yang nomor 1 kedua. Baru papa saya saudara. Rasa mau gila. Dorang setinggal pak kita orang-orang yang hebat. Mau merontak pak Tuhan. Di pesawat kita dari Jakarta mau datang pak kita pe papa pe kematian. Dia mati tanggal 24 Desember. Dia dikuburkan tanggal 25. Tuhan permuliakan. Kenapa? Karena memang papa saya itu non-stop kalau dia berdoa. Kalau malam pokoknya satu malam itu dia ada di kaki Tuhan. Hebat memang. Kita mau ikut kita pe papa pe jalur seperti itu. Bukan setengah mati, mati setengah saudara. Tidak bisa ikut. Waktu Tuhan panggil mereka. Oh Tuhan inilah proses Tuhan dalam hidup saya. Tante Leni Mandei waktu itu masih hidup. Dia katakan kepada saya pas sudah mau naik pesawat. Telepon, Markus. Jangan sampai Ngana keluar air mata. Kasih tunjuk bahwa Ngana betul-betul hamba Tuhan. Tanggal 25 kita sampai di Paku Ure. Pas papa saya tidak lama lagi akan dikubur. Kita lihat tuh manusia banyak sekali. Kita bilang terima kasih Tuhan. Tuhan permuliakan. Kenapa? Kita tertawa waktu kita turun dari oto kita PKK ipar dan jemput. Tujuh dorang angka peti. Dorang pise pakai pak kita tawa pakai kacamata hitam. Kong semua dorang datang. Mau jemput Pak Pendeta ini. Kong dorang bilang Pak Pendeta ini jubah kebesaran. Padahal dorang pakai tujuh itu jabah angka kasihan tu mayat. Dia bilang Pak Gembala, Pak Pendeta ini jubah kebesaran. Saya terhibur. Saya tidak marah. Walaupun memang disakiti karena ditinggal oleh orang tua yang saya kasihi. Tapi hebat. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel.
Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sementara diproses oleh Tuhan, tidak perlu banyak bicara di hadapan Tuhan. Lebih baik orang menghadap Tuhan dengan kekudusan yang ada dalam hidup kita. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Ini Tuhan kita, saudara. Coba kita lihat dulu Roma pasal 9. Roma pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-20 dan 21. Dia katakan begini. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ini mungkin karena kecewa. Ini mungkin karena terlalu sakit pembentukan Tuhan. Tapi tatkala kita sadar pembentukan Tuhan itu sempurna, kita tidak perlu banyak ngomong dengan Tuhan. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Bayangkan. Penjunan, Tuhan kita punya hak. Amin. Dia punya hak dengan tanah liat, saudara. Dia hak orang hidup ini. Haleluya. Haleluya. Supaya orang sempurna di hadapan Tuhan. Timbul seperti emas yang murni. Kalau dia punya hak dengan hidup kita, tidak perlu kita pertahankan hidup kita ini. Amin. Jangan orang bilang, siapa Tuhan backing begini kita hidup. Jangan. Ayat 21 tadi, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Mau pilih yang mana? Yang mulia atau yang biasa? Yang mana? Hah? Siapa takut aku? Siapa takut aku? Oh, kita ragu no. Berarti di dalam hati mau pilih yang biasa Jo. Tuhan biasa Jo. Biasa Jo kok Tuhan. Kalau mau yang mulia, berarti kasih biar dia mau proses orang hidup. Amin. Haleluya. Sebiar dia proses orang hidup. Orang sebagai tanah liat hanya bisa berkata, terima kasih penjunan. Engkau luar biasa dalam hidup saya. Amin. Kalau memang Tuhan proses saya lewat anak saya dengan istri saya. So itu kita cuma bilang, jangan undang setan di sini. Kita tahu Tuhan so pakai kita pe istri, mau proses kita pe iman. Kalau kita pe iman, punya iman seperti biji sesawi, pusing akan deh itu persoalan. Amin. Amin. Pusing akan dengan masalah. Tapi mari, biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab dia proses kita, kita lihat. Ini suatu benda dipakai guna tujuan yang mulia. Dan yang kedua, benda yang sama dipakai untuk tujuan yang biasa. Memang kalau cuma biasa-biasa lihat aja kemarin. Hah? Kalau mau suka yang biasa mah begini no. Haleluya. Maka kalau luar biasa coba lihat tuh di belakang.
Balik belakang dulu sedikit. Yang tuh di kiri kanan pintu itu. Amin. Gagal enggak? Gagal enggak? Itu karena apa? Itu penjunan waktu dia baking itu. Dia enggak mau kalau cuma kacili begini. Amin. Besar lagi kalau mau lihat. Itulah penjunan saudara. Dia mau baking apa coba orang. Kasih biar jo dia proses orang hidup. Haleluya. Usul ada haleluya. So jam berapa ini kita mau lihat dulu. Belum koteko jam 10. Belum jam 10. Aduh Tuhan. Kalau kau jam 10 badiam jo. Kita lesok mau berdoa semua langsung pulang. Kalau saudara ada. Kong kita khotbah cukup lama. Berarti kita lagi proses saudara. Amin. Tuhan pakai kita. Mau proses saudara malam ini. Betah enggak di dalam gereja. Kalah dengan Daud. 7 kali dalam sehari. Aku memuji Tuhan. Wih. Tuh orang baru 2 kali pagi dengan malam ini. Tali bejam so pasti itu orang. Kurang ingat-ingat tuh di rumah. Udah. Apalagi mau kerja besok ya Pak Her. Dengan Pak Heri kita lihat so tegang. Besok ada jemputan. Kurang berpikir so seperti itu. Dia proses orang. Tapi sehebat apapun kita. Kasih lepas jod orang hidup ini. Dia yang proses kita. Jangan orang pertahankan. Kalau orang pertahankan waktu dia mau proses orang. Berarti orang cuma mau jadi bejana yang biasa saja. Tapi kalau orang serahkan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, oh luar biasa. Kalau perlu tertawa yang di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Baru di Talaut ini kita dengar ada tuh ayam bako koroyok sampai tertawa saudara. Sedang ayam tertawa dengan sukacita. Biar mau bakalai. Malah dia suka kalau bakalai. Belum menang dia tertawa. Ya saudara. Biarkan proses Tuhan datang dalam hidup kita. Katakan saja, ya Tuhan. Saya bersyukur dengan prosesnya Tuhan. Jangan bantah, dia bilang 20 tadi, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kasih biar Jo, dia proses 4 orang. Di mana kita berada, kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan. Buat prosesmu dalam hidup saya. Kita habis baking gereja. Telepon tuh jemaat di Melong. Dari sini lomba telepon. Ada 2 orang PK Manakan di Melong. Yang tuh kintal kosong itu. Telepon jemaat. Orang boleh enggak mau pakai akang tuh di belakang. Cuma mau berdiri akang sabua. Dari kasih yang tuh pastoris mahal sekali. Boleh. Kan dorang bu tonya ndak mau bah fondasi. Oh nyanda ndak mau fondasi. Nah ada yang tuh udah bayar dia apa sih kalau gadean dia. Di sini bilang. Ada yang ndak beli tuh gadean itu. 2 hari lalu dia datang di pastori. Pas jemaat sementara baking tuh dia apa namanya itu ya orang siang jam minum akang kopi sore-sore di belakang. Dalam rangka apa ini? Untung kita ndak ada saudara. Kalau kita ada pasti kita ndak kuat dengan proses itu. Dia perkataan menyakitkan sekali. Padahal siapa? Dia pernah berjemaat di tempat saya. Sekarang so pindah kemari ke Rehobot. Jadi pangtandu gembala.
Waktu dia bikin sakit hati saya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itu baik sama saya. Kita cuma angkat tangan. Tak bilang kemari dia pe dapur tak bakar. Tidak lama kemudian dia pe kopra tak bakar. Tidak sadar-sadar. Dia datang bagi pak kita. Mau lihat kita pe kuat tidak kita menghadapi proses ini. Akhirnya apa? Waktu dia mau ikut perjamuan hari Minggu pakai putih hitam. Kita heran tuh bentor pace dah bawa-bawa. Dah bawa-bawa. Dia sehat, pikiran bagus. Bawa bentor. Pas mau naik kemari dari Musi sana tuh ada tuh tanjakan sedikit itu. Dia terus sana begini dia tidak tahu mau masuk jurang. Tuh bentor. Dia tarik kanan tuh dia pestir. Kong dia naik di gunung. Bentor tutu kamari. 12-14 jahitan saudara. Nyandak ibadah. Kalau kita ada bakal lain dengan dia. Pasti kita Tuhan pecat jadi gembala. Tapi karena Tuhan proses lewat orang ini kita cuma angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Kasih kuat pak kita. Dan ternyata waktu kita angkat tangan, Tuhan yang bertindak membela saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau ada orang yang proses kita, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti bertindak untuk memberi pertolongan tepat pada waktunya. So itu kita ini mau lari dari panggilan Tuhan. Saya cuma katakan kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Supaya kita berjalan bukan dengan kekuatan dan keperkasaan saya. Tapi semua hanya karena Roh Kudus. Mari sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya cuma ajak kita malam ini. Proses Tuhan bukan membuat kita jatuh. Tapi proses Tuhan akan menjadikan kita emas yang murni di pemandangan Tuhan.